wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rizky Suwarno, NIM D600-1862. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses praktikum pemrograman komputer 2020. Langsung saja kita masuk ke modul 1, yaitu Python dasar. Python merupakan suatu bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas. Dalam arti sebenarnya tidak ada batasan dalam penyalinan atau mendistribusikannya. Kelebihan dari Python sendiri yaitu Python tidak ada deklarasi tipe, sehingga program menjadi sederhana, singkat, dan fleksibel. Yang kedua, memiliki model objek yang universal. Kemudian yang ketiga, memiliki konstruksi pada saat aplikasi berjalan. Kemudian yang keempat, memiliki karakteristik yang interaktif, dinamis, dan alamiah. Yang kelima, yaitu suatu program yang mudah diakses hingga informasi interpreter. Yang keenam, yaitu digunakan dengan mudah dengan antarmuka, terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu sistem, GUI, database, dan lain-lain. Kekurangan dari Python yaitu beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti bahasa C. Disebabkan Python merupakan interpreter, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Kemudian yang ketiga, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip antarmuka untuk mereka. Yang keempat, Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikan secara menyeluruh. Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yaitu flowchart. Flowchart merupakan suatu bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Berikut ini adalah flowchart dari program Mutasoloku. Diawali dengan mulai, kemudian mengisikan biodata, kemudian pilihan pertama yaitu mengunjungi mall, pilihan kedua yaitu dengan memesan sebuah minuman, pilihan ketiga yaitu dengan membayar parkir. Kemudian terdapat dua pilihan, oke atau tidak. Oke itu digunakan untuk mengakhiri suatu program, sedangkan tidak digunakan untuk kembali ke menu awal, kemudian selesai. Langsung saja kita masuk ke dalam scriptnya. Nah, seperti ini. Ini ada div awal ini ya menu awal, tadi sudah saya jelaskan pada ini. Kemudian ada print ini, masukkan biodata. Kita disuruh untuk memasukkan nama dan juga alamat dari pembeli tersebut. Kemudian ada div mall ini digunakan untuk memanggil dev mall sendiri. Kemudian div clear juga sama fungsinya, div parkir, div hasil, div keluar itu sama. Nah, di list ini kita ini digunakan untuk pada saat kita mengisi, nanti kita menjalankan program, nanti ada tulisan seperti ini. Nah, ini ada while, yaitu sebagai perulangan ya. Ini ada if, kemudian ada elif, kemudian ada else. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja kita running. Nah, pertama-tama kita harus masukkan nama dulu. Kita masukkan nama Arsya. Kemudian alamatnya Jaro. Kemudian kita mengisi nomor 1 misalnya. Tentukan tujuan mana yang Anda ingin keluar. Kita nomor 1. Nah, maka akan muncul ini ada pilihan apakah Anda sudah selesai. Oke, silahkan untuk menutup, dan tidak kembali ke menu awal. Maka kita tuliskan dulu misalnya tidak. Nah, maka akan kembali lagi ke menu awal. Jadi kita disuruh mengisi lagi, misalnya kita nomor 2. Nah, ini ada seperti ini, kita pilih nomor 1. Apakah Anda sudah selesai? Maka kita klik OK, sudah selesai. Maka akan ada tulisan your program is still running, do you want to kill it? Maka klik OK, maka program akan sudah selesai. Selanjutnya yaitu pada modul 2, yaitu Python dasar dengan PySide. GUI, Graphical User Interface, merupakan suatu sistem antarmuka yang biasanya digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer melalui grafis. Selain itu, GUI juga digunakan untuk mempermudah setiap manusia yang belum paham ilmu komputer sehingga dapat menggunakan komputer dengan mudah. GUI merupakan standar desain yang berpusat pada pengguna dalam suatu pemrograman aplikasi perangkat lunak. Selain itu juga memudahkan pengguna komputer dan perangkat elektronik lainnya secara intuitif melalui sebuah icon seperti tombol, scrollbar, window, tab, menu, kursor, dan lain-lain. PySide 2 merupakan suatu perangkat dari Python yang digunakan untuk mengaplikasikan GUI dengan memanfaatkan Qt. Jadi dengan menggunakan PySide 2 ini kita dapat membuat aplikasi yang berbasis dari Qt dengan menggunakan bahasa Python tersebut. Selain itu juga merupakan suatu aplikasi untuk membuat aplikasi GUI yang merupakan salah satu dari ratusan subperangkat yang ada dalam data tersebut. Selain itu juga
merupakan suatu software perangkat lunak yang bersifat gratis atau free, sehingga semua orang dapat menggunakan PySet 2 ini sebagai software dalam pengerjaan suatu program. Mari kita tonton skripnya pada menu utama. Ini adalah skrip dari bonus karyawan sendiri. Ini sudah termasuk komponen dari PySet ya, jadi kelas bonus. Ini pada bonus ini menampilkan nama barang, harga jual atau item, jumlah pemasaran, jumlah keuntungan, dan jumlah bonus. Kemudian pada nama barangnya sendiri terdapat ini seperti susu, mie, minyak, kecap, dan lain-lainnya. Kemudian pada dev bagian ini, tiga ini menampilkan dari bonus karyawan, perhitungan kayak hitung, hapus, dan juga kembali. Seperti itu. Ini adalah nama dari barang dan juga harganya. Ini. Kemudian ini ada dev proses. Dev proses 2 ini digunakan untuk menghitung dari bonus karyawan tersebut. Ini ada harga dari barangnya tersebut, unit, berapa barang yang akan dijual, kemudian keuntungan yang didapat selama kita menjual barang tersebut, kemudian bonus ini yaitu keuntungan dikurangi dari harga ini. Kemudian ada dev hapus, ini digunakan ya untuk mengakhiri tersebut, dev kembali, dan pada dev hapus ini digunakan untuk menghapus setelah kita menghitung dari bonus karyawan tersebut. Pada dev kembali sendiri digunakan untuk kembali ke menu awal. Langsung saja kita run. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan memasukkan saus dengan jumlah yang dipasarkan misalkan 15. Jumlah keuntungan yang didapat misalkan 500.000. Maka hasilnya kan seperti ini jumlahnya. Nah, pada ini hapus ini kita klik, maka semuanya akan terhapus, dan jika ingin kembali, akan kembali ke menu awal. Seperti itu. Langsung saja kita ke modul 3, yaitu web statis dengan Django. Modul 3 ini digunakan untuk membuat sebuah halaman dengan menu home, about, kontak, dan juga produk. Pada home ini menampilkan halaman dari home tersebut, sedangkan pada about untuk menjelaskan tentang sejarah berdirinya toko elektronik Arsya Makmur Jaya, dan our member ini digunakan untuk menampilkan member yang telah bekerja selama bekerja di toko elektronik Arsya Makmur Jaya ini. Kemudian pada kontak us ini digunakan untuk menampilkan nama, email, dan juga kontak dari si pembeli. Dan di kontak us ini kita terdapat kolom juga yang digunakan untuk mengisi komentar terhadap pelayanan di toko elektronik Arsya Makmur. Dan yang terakhir yaitu ada produk, yaitu digunakan untuk menampilkan nama-nama barang yang dijual di toko elektronik tersebut seperti kulkas, TV, AC, laptop, dan yang lainnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke CMD-nya. Kemudian CDA karena kita di folder A, kemudian ada dir, kemudian CD Django, kemudian ada CD EXIT, kemudian ada CD script, kemudian ada kemudian terus kita CD lagi, kemudian kita masuk ke modul 3, kemudian kita Python next.py run server. Nah, sudah berjalan ya ini ya di HTTP ini. Kemudian kita minimize
Kemudian kita masuk ke Sublime. Nah, ini di Sublime nih. Pada ini kita masuk ke setting dulu. Kita membuat kontak, upload, dan produk. Kemudian pada URL kita membuat from Django URL ini digunakan untuk mengimport URL sendiri. Ada kontak, upload, dan produk. Kemudian pada view kita membuat seperti ini. Kemudian pada kontak sendiri kita membuat URL. Nah, URL-nya seperti ini, from Django URL convert seperti ini. Kemudian pada view ada from Django shortcut import render. Nih, kemudian kontak sudah, kita masuk ke produk. Produknya kita masuk ke URL. Sama saja ya kayak yang tadi. Kemudian ada seperti ini. Kemudian di static ini terdapat beberapa kayak gambar seperti ini. Kemudian juga ada CSS dari modul 3 sendiri, yaitu ada body, menu, dan ini. Kemudian pada ini kontak ini, nah seperti ini adalah HTML dari kontaknya. Ini sedangkan HTML di home-nya terdapat seperti ini, sedangkan HTML di produk seperti ini HTML-nya. Kemudian langsung saja kita buka ke ini ya, nanti kita ketikkan localhost. Ini tampilannya seperti ini pada menu home. Ini adalah seperti ini tampilannya. Sedangkan pada upload ini ada story. Nah, story ini seperti ini. Kemudian pada ini ada all member. Nah, ini adalah member. Kemudian ada kontak us. Nah, ini digunakan untuk mengisi. Sedangkan yang terakhir adalah produk. Ini yaitu menampilkan beberapa produk seperti Acer, laptop, seperti kulkas, seperti mesin, seperti TV, seperti AC, dengan spesifik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu modul 4, web dinamis dengan Django. Database merupakan suatu sekumpulan informasi yang dapat disimpan di suatu dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh suatu informasi dari basis data tersebut. Database juga mempunyai perhatian lain, yaitu saling representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan yang dapat disimpan dengan bersama tanpa disimpan dan bersama tanpa pengulangan yang digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Kemudian manfaat dari database sendiri yaitu mengurangi redundansi, yaitu data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Integrity yaitu data tersimpan secara akurat. Kemudian yang ketiga, menghindari inconsistent. Secara redundansi berkurang maka update data lebih efisien. Kemudian yang keempat, pengguna data bersama, data yang dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Yang kelima yaitu menyangkut keseragaman penyajian data. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat website, yaitu dinamis dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Yang pertama, sebagai sarana informasi yang lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Kemudian memberikan kemudahan dalam kegiatan pemasaran dan promosi bisnis karena dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kemudian website menjadi sarana komunikasi bagi manusia yang di berbagai belahan dunia, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Kemudian sebagai sarana hiburan yang lebih murah. Kemudian langsung saja kita akan mengaktifkan localhost. Ini localhostnya kita sudah aktifin. Kemudian kita aktifin SAM-nya. Nah, ini udah berjalan ya. Ini. Kemudian kita klik
CMD-nya juga sudah berjalan. Ini sudah berjalan ini. Kemudian kita langsung masuk ke subdomain tag-nya. Pada about, kita langsung masuk saja ke dalam settingnya dulu. Nah, pada install apps ini digunakan untuk memberi menu tambahan, yaitu dashboard. Kemudian kita ke template-nya, ini sudah template. Kemudian ini database-nya, ini kita akan memberikan nama yaitu Arsya dengan portnya 3306 pada SEM tadi ya, ini MySQL-nya 3306. Kemudian kita langsung ke ini static dirs-nya, base dir static. Setelah kita nyeting selesai, kemudian kita ke URL. Pada URL sendiri yaitu untuk ini from Django ini untuk mengimport URL admin. Ini ada kontak, about, produk, dan dashboard. Kemudian ke view. Pada view ini digunakan untuk mengimport dari render. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke dalam dashboard. Nah, dalam dashboard ini ada adminnya seperti ini, kemudian app-nya seperti ini. Nah, pada formnya ini digunakan untuk mengimport form sendiri ya. Ada kode barang, nama barang, supplier, kuantitas, dan juga harga. Terus pada modelnya sendiri yaitu ada kode barang ini dengan ini sebenarnya. Kemudian ada URL-nya itu ini yaitu from Django, ini digunakan untuk mengimport dari URL tersebut. Nah, ini ada URL delete, update, formulir tabel. Nah, ini itu digunakan nantinya untuk menampilkan pada menampilkan datanya gitu. Kemudian pada dashboard ini terdapat formulir HTML dan juga tabel HTML. Pada formulir HTML sendiri yaitu terdapat di kelas ini. Nah, ini formulir ini digunakan untuk mengisi nama atau mengisi data-datanya. Ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel ya. Ini ada tulisan submit. Nah, ini ada tulisan send dan juga back yang artinya dikirim dan juga kembali. Kemudian pada tabel sendiri yaitu terdapat tulisan enggak ada, karena di tabel ini kayak menampilkan list-listannya dari kita isi dari formulir tadi. Ini ada menu pembelian, produk, pemasukan pembeli, dan tambah data. Nah, tambah data ini sendiri digunakan untuk menambah data jika datanya itu kurang atau gimana gitu. Kemudian pada dashboard ini, pada menu kelas konten ini juga terdapat delete dan update. Ini digunakan untuk mendelete atau menghapus data yang mengalami kelebihan dan update data yang mengalami kesalahan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ya, kita kemudian localhost 8000. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dashboard. Nah, ini dashboardnya seperti ini, maka intinya seperti ini. Ada nama barang ini. Kemudian tabelnya itu seperti ini. Oh, ini formulirnya tuh digunakan untuk mengisi data. Misalnya kita masukkan kode 0833, nama barangnya kecap, kemudian suppliernya Arsya, kuantitasnya 2 barang, harganya ini kita kirim, kita cek apakah ada. Nah, maka akan muncul dalamnya ini kecap Arsya Rizky. Kemudian jika ini tidak diperlukan, maka kita cukup mendelete seperti itu. Terus kita akan mengupdate pada nomor 20 ini. Kita update kode barangnya nggak sesuai, kita update dulu seperti ini. Kita
update menjadi ini menjadi 5 misalkan, tapi ini 5 barang gitu ya, dengan harganya misalkan 5.500.000 kita kirim, maka datanya akan terupdate secara otomatis. Kita seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke localhost ini cek dulu di Arsya. Nah di sini berarti ini database-nya benar-benar sudah berjalan ya, sudah berjalan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.